Ya, bukan ajang balas dendam gitu. Ketika berbuka, karena kitanya haus, lapar, langsung bek, nggak seperti itu juga gitu. Nasi, ya kan, langsung biasanya kan geprek. Jadi hikmahnya apa dari sini? Kalau tidak ada yang muda, yang tua pun jadi. Apa? Apa ini, Mas? Ini pikirannya kemana-mana, orang lagi ngomongin kurma ini. Sekalian kita atau saya usulkan bagaimana kalau diadakan Ikatan Alumni SD Muhammadiyah 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini suara penontonnya? Mana penonton? Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya sebagai host di podcast Moto TV spesial Ramadan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, episode kemarin kita sudah mengundang dari level 3. Lalu selanjutnya level 4. Lalu selanjutnya level 1. Dan sekarang kita kedatangan Ustadz dan Ustazah dari level 2. Oke, mana suaranya level 2? Ramai ini ya. Supporternya ada berapa juta ini ya, followernya ini. Oke, baiklah. Di sini saya sudah ditemani oleh 3 orang narasumber. Siapa saja mereka? Mari kita kenalan satu persatu. Mungkin dari sebelah samping saya dulu nih. Dari samping saya, siapa namanya, Ibu? Oke, halo. Nama saya Ilma Destiani. Oke, bisa dipanggil Miss Ilma. Ya, Ibu halo, Ilma. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini perkenalkan, nama saya Aisyah Jaah, saya guru PAI di level 2. Lalu yang sebelah sana ada Bapak siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat podcast TV Mutu, alhamdulillah pada hari ini kita ketemu saya dengan Wawan Darmawan, panggilannya biasa Pak Wawan. Sudah ada Ibu Ilma, Ibu Ayi, dan Bapak Wawan Darmawan. Oke, nah ini beda dari yang lain nih. Beda dari yang lain syutingnya. Kalau level-level yang lalu, yang episode kemarin, itu syutingnya itu siang, habis zuhur gitu. Nah, kalau sekarang ini kita sengaja syutingnya, requestan dari level 2 syutingnya itu pas sebelum berbuka puasa. Jadi di depan kita sudah disediakan air minum dan juga kurma. Ini tolong nanti tim kru ini gelasnya kurang 1, kru. Ya. Aduh, gimana ini? Terus makanannya masa cuman kurma aja. Bala-balanya mana ini? Belum. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal buka puasa nih guys, ya. Ngomong-ngomong soal buka puasa, ini saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan seputar berbuka puasa untuk narasumber-narasumber kita. Nah, makanya coba ini saya ingin bertanya kepada narasumber nih. Sebetulnya, ini biasanya nih kan kalau di bulan puasa nih seperti yang kita tahu, kalau misalkan tiba waktunya buka puasa, pas azan maghrib, itu yang kita lakukan adalah boro-boro
Kalau ada bala-bala, wes bala-bala, apalagi kalau masih hangat, wah terbaik pokoknya mah. Parbut. Langsung ke es goyobot, es campur, es buah. Wah, itu ya. Sampai setelah itu teh kita kemerkaan alias terlalu kenyang gitu. Akhirnya tarawehnya pun Ngantuk. gitu, jadi nggak semangat. Nah, sebetulnya itu harusnya gimana sih biar buka puasa kita itu betul gitu menurut ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Boleh siapa dulu ini yang mau jawab? Ya. Ustazah. Oh, Bu Ayi, boleh Bu Ayi. Aduh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai berbuka puasa ya, sebenarnya emang alhamdulillah kita sekarang sedang melaksanakan ibadah saum ya. Jadi kita sebagai umat Islam tentunya punya tuntunan ya atau teladan yang harus kita contoh, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, di mana ketika kita berbuka itu ada adab-adaban atau sunah-sunah yang harus dilakukan ya, seperti tadi paboro-boro gitu karena bala-bala. Nah sebenarnya itu tidak menyunah ya. Sebenarnya yang harus kita lakukan pertama kali adalah bersegera untuk berbuka, dan ketika kita bersegera untuk berbuka itu sebaiknya kita ketika berbuka itu berbuka dengan kurma gitu. Jadi kalau Rasulullah sendiri apabila dia berbuka itu dia berbuka dengan rutob atau kurma basah ya. Atau kalau nggak ada kurma basah itu dengan kurma kering ya. Atau tamer ya. Atau Tamer. kalau tidak ada itu dengan rutob itu kurma basah, kurma atau yang kurma masih muda. segar, Kurma iya, muda, iya. ya. Katanya Kalau tamer kurma yang sudah kering, kurma jadi kayak sudah tua berarti ya. Sudah tua ya, Nah, sudah kering. Kalau Ya. ada kurma rutob, kurma muda pakai kurma rutob. Tapi kalau nggak ada rutob pakai tamer. Jadi hikmahnya apa dari sini? Kalau tidak ada yang muda, yang tua pun jadi. Apa ini Mas? Ini pikirannya kemana-mana, orang lagi ngomongin kurma ini ini kurma ini ngomongin. Jangan kemana-mana, awas ini otaknya ya. Ini. Salah jaringan. Oke lanjut Ya. Bu. Tadi dengan kurma berarti ya. Ya, jadi pertama tadi bersegera untuk berbuka ya. Ketika udah tiba azan kita bersegera untuk berbuka. Kemudian kita berbuka dengan kurma ya, sunahnya itu yang kedua berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada rutob dengan tamar, kalau tidak ada tamar yaitu dengan beberapa teguk air atau air putih ya, minum air. Nah kemudian yang ketiga itu sunah yang Rasulullah ajarkan itu kita membaca doa berbuka puasa. Nah itu baca doa berbuka puasanya teh kapan? Apakah ketika sebelum meminum air, sebelum ngebatalin, atau minum air, taruh kurma, taruh, habis itu bukan baca doa. Nah, mana tuh yang betul? Ya, mengenai ini emang ada dua pendapat gitu ya, dan dua-duanya baik sebenarnya. Jadi ada yang berpendapat bahwa ketika kita berbuka itu pertama kita berdoa terlebih dahulu ya, berdoa berbuka, di mana doa berbuka itu kan ada yang memakai Allahumma lakasumtu, ada yang juga memakai dahabadomau. Nah, ya. Kan setelah itu membaca bismillah, kemudian memakan kurma, kemudian minum air putih gitu. Nah, alasannya kenapa? Karena mereka itu menganggap bahwa ketika kita mau berbuka itu seperti gini. Kita mau masuk ke masjid ya, kita mau masuk ke masjid, kira-kira apabila kita mau berdoa masuk masjid, sebelum masuk masjid atau sesudah masuk masjid? Sebelum. Nah seperti itu pula gitu. Jadi ketika kita mau berbuka, nah berdoa dulu gitu, berdoa untuk berbuka puasa. Tapi ada juga yang berpendapat setelah kita Allahu Akbar ya, adzan, kemudian baca milah, makan kurma ya, kemudian minum air putih, kemudian baca doa. Nah, seperti itu. Itu ada yang berpendapat bahwa ketika setelah minum air putih lalu berdoa, itu pendapatnya bahwa doa yang kita panjatkan dhahabad doma'u
wabtalatil uruku wasabatil ajru insya Allah itu kan di sana ada kata telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan kan, seperti itu, telah diraih pahala insya Allah atas izin Allah. Jadi seolah-olah itu diterjemahkan secara bahasa. Jadi seolah ketika kita minum kan hausnya hilang, dahaganya tenggorokan jadi basah gitu. Akhirnya itu pendapat yang kedua dan iya, yang kedua itu pendapatnya seperti itu. Yang baca doanya habis ngabatalan. Setelah takjil gitu. Tapi tetap kalau mau ngabatalan harus baca bismillah dulu ya. Iya, tentu itu bismillah harus karena tidak bismillah itu adalah ada hadis yang mengatakan bahwa bacalah bismillah, apapun yang kita lakukan dimulai dengan bismillah gitu. Sebaiknya dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah gitu, seperti itu. Berarti ada 3 ya cara nih para pemirsa, apabila sudah azan, itu jangan langsung sat. Nah, tiba-tiba kita selesai doa, dia udah nah, itu awas itu begitu ya. Ada tata caranya, ada adabnya. Jadi yang pertama itu tadi Bismillahirrahmanirrahim, langsung ke kurma ya Bu ya, langsung air putih, terus langsung berdoa. Nah, ketika berdoa ini nih, boleh nggak sih kita berdoanya selain doa buka puasa? Boleh ditambahin sekali. gitu sama doa untuk orang tua, boleh, dan lain-lain gitu. Boleh, karena gini, bahwa ketika orang berbuka puasa itu ada 2 kebahagiaan, ya. Kebahagiaan ketika dia berbuka, kebahagiaan ketika dia nanti bertemu dengan Robnya di Yaumul Qiyamah untuk mendapatkan pahala puasa. Karena puasa itu kan langsung hubungannya dengan Allah, gitu, yang menilai Allah. Gitu. Hablum minallah. Iya. Tambahan aja, tambahan boleh? Boleh. Ya boleh. Boleh. Obrolannya sangat menarik, pemirsa. Betul apa yang tadi Ustazah Ayi sampaikan, itu adalah cara berbuka puasa yang benar. Tetapi teringat saya waktu masih kecil ya. Masih segini, kalau sekarang ini kan anak-anak sudah zaman milenial ya, milenial modern ya. Sudah ada manis-manis. Kalau dulu itu yang sekarang sudah tua-tua ya kolotnial lah. Kolotnial. Dulu itu betul. Ketika berbuka puasa itu dari mulai pagi, siang itu sudah mulai ngumpulkan makanan. Di lemari itu sudah penuh. Segala macam kue kan ya, terus sirup segala macam. Nah, ketika adzan tiba, berebut, betul. Apa kata Pak Wahyu tadi, berebut. Jadi sehingga nasinya itu udah nggak keburu kemakan. Udah keburu kenyang dengan makanan yang tadi kumpulkan. Lupa itu ya, ada berbuka puasa teh nggak lupa. Nah itu ya, berebut, kemudian terkadang tidak kemakan. Di lemari itu tidak kemakan, ada sisa besok. Saking banyaknya dikumpulkan dari biasanya dari semenjak siang lah, setelah sholat duhur itu sudah mulai hunting makanan. Wah, mengumpulkan. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak seperti itu lagi ya. Mudah-mudahan anak sekarang sudah berbeda lah. Zamannya juga kan sudah modern, sudah paham. Apalagi sekarang banyak ustazah dan ustadz yang menyampaikan ilmunya, jadi anak-anak sudah paham. Itu saja tambahan dari saya. Ya, jadi ketika berbuka puasa itu bukan ajang balas dendam. Ya benar ya. Bukan ajang balas dendam gitu. Ketika berbuka karena kitanya haus, lapar, langsung bek enggak seperti itu juga gitu. Karena kan puasa itu esensinya untuk pengendalian diri ya. Pengendalian diri. Apakah kita bisa mengendalikan diri kita gitu, mengendalikan lapar, haus, syahwat gitu, dan hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh Allah itu. Apakah kita bisa mengendalikan itu gitu. Makanya ketika kita berbuka puasa gitu ya, otomatis kalaulah kita bisa mengendalikan diri gitu ya, ya gunakanlah adab-adab itu, sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Sebaiknya seperti itu, karena dengan kita
bersunnah, meneladani Rasulullah, otomatis kita telah bersungguh-sungguh gitu melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya gitu. Karena kan esensi dari ibadah puasa itu untuk la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, yang bertakwa itu tentunya yang dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, terus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah ketika kita berpuasa. Gitu. Kalau mau tepuk tangan jangan ditahan-tahan. Di sini bebas ya. Nah, sok keluarkan aja. Bentar lagi kita buka. Penonton? Ini masih ramai ini ya. Masih ramai ini. Nah, ini ada ibu di samping saya dari tadi diam terus. Ya. Ibu puasa ibu ya? Puasa dong. Puasa nih. Mbak, pertanyaan untuk Ibu Ilma nih. Ibu Ilma ini kan bisa dikatakan ibu guru zaman now lah ya. Masih muda gitu ya. Nah, kalau tadi kan Pak Wawan cerita zaman kolonial. Nah, kalau zaman milenial sekarang gimana nih keadaan berbuka puasanya? Kalau untuk zaman milenial sekarang, ya hampir sama sih Pak. Hampir sama. Kayak zaman kolonial. Iya. Cuman bedanya kalau zaman milenial sekarang tuh sukanya di restoran-restoran. Bukber. Di kafe. Itu bukber. Jadi langsung pesan. Jadi nggak ada tuh yang namanya berbuka dengan yang manis-manis. Nasi, ya kan? Langsung biasanya kan geprek. Nasi ayam geprek gitu. Itu lambung belum siap itu ya. Ela belum siap udah dikasih geprek gitu ya. Buset. Itu biasanya zaman anak-anak milenial sekarang. Tapi ada juga yang kalau misalnya mereka mau berbagi nih takjil bersama komunitas gitu ya. Memang sekarang ini anak milenial itu suka terbagi dengan komunitas-komunitas yang seperti itu. Oh gitu. Jadi ada yang sibuk dengan makanan, ada yang sibuk juga dengan berbagi makanan. Gitu. Jadi banyak ini ya variannya ya. Banyak variannya ini anak muda zaman sekarang. Tapi kalau mungkin kalau zaman dulu itu kan beda ya. Beda. Dulu mah jarang mengenal bukber begitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin karena media gitu ya, karena dulu kan belum ada media gitu. Paling cuman radio, koran ya. Kalau sekarang kan dikit-dikit, ada rumah makan enak nih, di mana di jalan ini, semuanya hunting gitu. Apalagi kalau anak belum dibawa bukber keluar, rasanya Belum puasanya, afdol. puasanya tidak serius gitu ya. Wah, ketinggalan zaman ini nggak bukber. Nah, itu kan tadi kan kita sudah mengetahui ya. Jadi salah satu waktu mustajabnya doa itu adalah ketika berbuka puasa. Jadi betul tadi kata Bu Ayi, kalau misalkan kita mau berdoa selain doa buka puasa, kita tambahin nih pakai doa-doa apa? Sebuah ya apa yang kita inginkan, hajat kita, silahkan doa ketika berbuka puasa. Betul nggak nih? Betul. Betul ya. Iya, jadi nah nih ngomong-ngomong soal bukber nih, kira-kira setuju nggak sih kalau misalkan ini kan udah pada dewasa semua ya, pasti punya masa kecil. Nah, pasti punya masa kecil. Nah, biasanya bukber itu adalah bukber angkatan. Dulu lulusan SD tahun berapa, lulusan SMP tahun berapa. Nah, itu malah bukan menjadi ajang silaturahmi, malah menjadi ajang pamer. Ayeuna damel di mana? Wah, abi mah tos jadi bos batu bara. Itu kan yang jadi OB minder kan? Yang jadi apa? Cleaning service yang jadi satpam minder. Nah, tanggapannya gimana nih? Apakah setuju dengan bukber yang seperti itu? Kalau misalkan ada setujunya, ada tidaknya, silakan boleh dijelaskan. Dari Bu Ilma dulu deh. Emang sekarang nih banyak ya bukber yang seperti itu. Cuman kita lihat lagi tujuannya. Tujuannya, maksudnya kalau kita lihat dari tujuan, kita hanya untuk sebisa mungkin, karena kita ini orang Islam, jadi harus bisa menjaga hati sesama dengan cara ya udah tidak perlu kita menanyakan sekarang kamu udah kerja di mana gitu. Yang penting kita tanyakan gimana kabar. Tapi penasaran. Pasti penasaran ya.
gimana ya jawabnya, bisa sih kayak kalau dengan bahasa-bahasa modern sekarang kali ya. Gimana tuh bahasa modern? Kalau sekarang kamu jadi kerjanya apa nih? OB nih misal. Aku nih kerjaannya sekarang suka ini kerjaan aku nih meneliti kebersihan di sebuah perusahaan. Nah, tuh. Jadi tuh bahasanya tuh diangkat ya. Jadi kayak meneliti kan bisa-bisa dikira peneliti ya dia. Peneliti kebersihan ya. Peneliti kebersihan padahal mah petugas, padahal mah cleaning service ya. Gitu. Ini bisa itu. Ya? Kalau saya tuh kalau ditanyain kamu kerja apa? Saya mah pengangguran. Pengangguran pakai tapi. Saya pengangguran pakai tapi. Kalau Bu Ayi gimana pendapatnya tuh dengan fenomena bukber yang ada di Indonesia ini? Ya, kalau tadi ya bukbernya jadi ajang adu Pamer. kesombongan ya, adu pamer. Ya kan ada ayat mengatakan innamal a'malu binniyat ya. Setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Ya. Ya. Kalau niat bukbernya hanya untuk pamer, ya untuk apa gitu? Bukan malah silatu, iya, bukan jadi ibadah itu. Malah jadi ria, ya, iya, dosa, ya. jadi ria gitu. Tapi untuk bukbernya sendiri itu boleh silahkan gitu. Jadi ajang silaturahmi kan di sana. Cuman kembali lagi kepada niat masing-masing. Kalau niatnya untuk bersilaturahmi, buka bersama ya silahkan. Tapi kalau ada niat untuk menyombongkan diri ya itu udah keluar gitu ya. Mungkin bisa aja mengurangi pahala puasa itu gitu. Iya betul. Ya seperti berbicara yang kotor kan seperti itu kan bisa mengurangi pahala puasa. Merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Nah seperti itu. Apa kerjanya? Aku dong bawa Pajero. Istri 2. Apa kamu belum nikah? Ini dong gue istri 2. Serasa paling ganteng sedunia aja. Nah, kalau misalkan untuk menyombongkan diri, mending nggak usah bukber ya. Oke, kalau dari Pak Wawan sendiri apa nih pendapatnya nih? Kalau pandangan saya setuju saja adanya bukber, apalagi ini kan tadi terkait dengan alumni ya. Alumni yang bukbernya itu angkatan sekian itu sebetulnya momen yang bagus untuk menjalin silaturahmi, bahkan dibuatkan komunitas alumni sekolah itu bisa dijadikan aset kekuatan itu. Oh gitu? Iya. Aset gimana tuh? Yang sudah berhasil itu kan bisa didata, bisa menjadi donatur tetap itu. Oh bener, relasi ya. Jadi jadi sumber sumbangan gitu. Donatur tetap. Bisa jadi donatur tetap terhadap sekolahnya itu. Bener. Jadi sementara ini sebetulnya ini sudah mulai ada rencana digagas ya. Mudah-mudahan saja ke depan ada komunitas alumni, kumpulan para alumni yang sudah berhasil. Alumni mana tuh, Pak? Ya, SD Muhammadiyah lah. Alumni SD Muhammadiyah 7. Masa dari tahun 1987 sampai kemarin 2021 ya, nggak ada ikatan alumni yang sudah berhasil. Dan itu sebetulnya banyak, di luar itu sudah banyak. Cuman ini tidak terorganisir. Nah, organisirnya itu. Sekalian aja. Ini sebagai usul saya gitu ya. Sekalian kita atau saya usulkan bagaimana kalau diadakan ikatan alumni SD Muhammadiyah 7 yang berguna, kemudian bisa bermanfaat untuk sekolah khususnya. Luar biasa. Bagus loh, ini usulan dari Pak Wawan adalah membuat ikatan alumni SD Muhammadiyah 7. Bahkan Pak, di SD Muhammadiyah 7 ini banyak guru-guru yang ternyata alumni SD Muhammadiyah 7. Oh, iya. Siapa itu? Contohnya ada banyak lah ya. Oh, Pak Wawan tahu. Pak Wawan kan ngajar di sini dari tahun berapa, Pak? 1991. 91 itu saya masih jadi kangkung. Oke. Nah, itulah tadi ya
ngobrol tentang buka bareng. Iya. Nah, tapi sejauh ini udah pernah bukber gitu sama siapa, sama komunitas atau sama siapa? Saya mah belum. Oh belum, oh di rumah aja ya? Di rumah aja sama Oh, suami. Ini adalah contoh ibu yang baik, mengurus anak dan suami ya, ibu-ibu di rumah ya. Nonton mana level 2 ini? Aduh, ada kecrek-kecrek. Oh, ini ada apa ini? Ada iklan dulu ya? Coba, gimana ini? Eno. Ini maklum, saya baru datengin pembantu ini. Pembantu baru ya. Dari Purworejo. Oh, Purworejo. Namanya Retno. Retno mana Retno ini? Aduh, gimana ini? Aduh, terima kasih. Boleh, sok, silakan. Ya, jangan membelakangi kamera tuh kamu. Oke, Nah, sebelah sini ya. belakangnya. Ini apa ini? Iya. Ada cuanki. Jumpa. Ya. Produk mana ini jumpa ini? Produk level 2. Oh gitu. Kamu jangan gemeter gitu dong. Maafin ya, pembantu saya masih baru. Sebentar lagi mudik kan berarti. Suka malu-malu ya. Emang suka gitu nanti. Nanti sahur sama apa? Nanti ya itu Pak ya. Nah, ini udah banyak ya makanannya. Nah, Iya, ini udah banyak, nanti Cek. sebaiknya kita dahulukan dulu makan kurma dulu. Makan kurma ya. Makan kurma dulu, baca bismillah, baca doa dulu atau nanti doanya setelah minum ya. Tapi karena Rasulullah ida abtoro ya, ketika dia mau berbuka puasa itu biasanya kita kan kebiasaan Rasulullah, karena kebiasaan Rasulullah itu berdoa dulu. Berdoa dhahabat doma'u, kemudian baca bismillah, kemudian memakan kurma, ganjil. Menselewegan. Iya, diselewegan. Iya. Kalau menselewegan sama siki-sikinya. Ah, itu dia. Saya pernah baca di sebuah artikel, katanya ketika makan kurma itu dibuka punggungnya, kemudian setelah dibuka, Dipastikan gitu, ini cucumu ini- atau bukan gitu. Oh, bukan. ini bijinya Biji ketika dibuka lah cukup kan. iya harus ganjil, Ganjil ya. harus ganjil Oh, terus boleh ganjil. dimakannya 1 atau 3 tiga. atau 5 gitu ya. Terus kalau ininya- pengen kenyang makan 11. Iya. Terus Kalau ininya si penyakit gula. iya, si bijinya ini diambil sama jari telunjuk sama jari tengah. Walau alam ya, ini saya pernah baca artikelnya seperti itu. Kemudian dimakan gitu. Oh. Jadi iya dengan 2 jari. Saya juga pernah ini nih, ada hadis kan Rasulullah itu kalau makan dengan 3 jari ini. Nah, akhirnya sama orang Indonesia diterapin 3 jari gini teh makan sangu, makan nasi pakai 3 jari. Atuh lama makannya ya. Iya. Kalau Rasulullah kan dulu nggak makan nasi, Iya, makannya kurma. Makanya 3 jari gini teh muat. Muat, gini ya. betul. Iya. belum astagfirullahaladzim. Bentar. Itu. Makanya kalau di Indonesia mah kalau makan nasi pakai 5 jari aja ya. Jadi kalau 3 jari itu maksudnya untuk makan kurma gitu. Iya. Saking sunahnya dia teh. Gitu ya. Tapi gimana kalau nggak ada kurma? Ya bisa langsung air putih gitu. Oh, saya kira Kemudian langsung cuanki. setelah air putih baru boleh mau cuanki mau Nggak ini fokus gitu. sampai selesai. Iya. Cuanki, soles. Ini emang Iya. pembantu saya ini jago Iya. masak. Tapi jangan sampai jangan sampai kekenyangan gitu ya. Jadi hanya sebatas menghilangkan lapar dan haus saja gitu. Ya. Setelah kita minum, kemudian kita sholat maghrib, nah baru kita makan besar gitu. Takutnya kalau segala dimasukin kekenyangan, Iya, itu balas ketiduran. dendam teh. Sholat maghribnya enggak. Iya, ajang itu. balas dendam, nanti tarawehnya ngantuk gitu ya. Baik. Oke, sudah banyak tadi kita bahas Menambahkan tentang. sedikit. Oh, gimana? Nah, Boleh. ini menambahkan. Ini ternyata guru-guru level 2 teh sangat luar biasa. Selain terampil, cerdas dalam mengajar, mendidik siswa, juga ternyata pandai memasak.
Salah satu diantaranya juga guru level 2 ini ada yang sudah menjadi pengusaha. Entrepreneur. Cuanki Jumpa. Cuanki Jumpa ya. Cuanki Jumpa. Boleh kalau mau order langsung aja hubungi ibu siapa? Ibu Eva Paridawati. Eva. Ada lagi ini. Ada lagi. Ini sangat enak. Kalau dimakan sepulang tarawih, ya seger ya. Selain ini juga ada risoles. Risoles ini juga made in level 2. Level 2. Ya. Saya juga tidak menyangka banyak bakat kulinernya ini, bakat kuliner. Ini produk hasil karya dari Ibu Neni ya. Jadi ibu, bapak, anak-anak di rumah yang memerlukan risoles atau jumpa untuk hari lebarannya boleh menghubungi Ibu Eva dan Ibu Neni. Ya. Itu di WA saja, WA. Ada di belakang di bawah nih. Dato, sini. Hari kamu ini gimana? Sini. Sini. Hari ini kamu bikin atau beli? Beli. Kirain teh bikin, harus dipuji-puji. Kamu harus dipuji-puji. Ya, pokoknya ini Eno ini pembantu saya baru ya. Kemarin di podcast level yang lalu jarang muncul. Nah sekarang besok muncul lagi ya. Iya. Oke, sok silakan kembali lagi ke dapur. Ya, itu dia ya. Baiklah, para pemirsa Mutu TV dimanapun Anda berada, karena beberapa menit lagi kita akan berbuka puasa ya. Maka podcast ini kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih untuk para narasumber dari guru-guru perwakilan level 2. Ada Bu Ilma, Bu Ayi, dan juga Pak Wawan. Boleh tepuk tangan dong. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kalau misalkan ada salah-salah kata dari saya atau dari para narasumber, kami mohon maaf. Dan apabila ada ilmu yang bisa didapat, silahkan dicerna, dipakai. Yang bagusnya diambil, yang jeleknya silahkan dibuang. Seperti itu. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.